Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak menyesuaikan. Izin memerankan diri. Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayoman Indonesia. Jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Hendrik Prasetyo, STB 5019, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data mentah ke dalam aplikasi SPSS, serta menganalisis statistik dan menginterpretasikan hasil data SPSS. Baik, di sini saya mempunyai data mentah yang meliputi jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, serta nilai X dan Y. Semua data ini kita akan ubah menjadi angka untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita pindahkan seperti nomor responden sampai dengan pembinaan serta nilai X dan Y. Oke, setelah kita pindahkan semuanya, di sini akan muncul. Yang pertama kita buat tab baru untuk kolom jenis kelamin dan usia, vonis, dan seterusnya. Sebelum itu, kita membuat coding. Coding ini berisikan terkait jenis kelamin yang kita akan ubah, yang sebelumnya laki-laki menjadi sebuah angka, yaitu angka 1, dan seterusnya. Begitu juga dengan pendidikan, kasus, usia, dan vonis. Kenapa di sini usia muncul sebanyak 9? Karena berdasarkan hasil responden sebanyak 189 responden, yaitu di sini kita temukan banyaknya kelas yaitu 9. Ini adalah banyaknya kelas ada 9. Sedangkan untuk jaraknya itu ketemunya yaitu 5. Seperti 18, 19, 20, 21, 22. Serta lanjut lagi 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya sampai dengan 58 sampai dengan 62. Seperti ini kita mendapatkan rumus untuk mempermudah dalam pengisian angka, yaitu seperti IFFS B2, yaitu adalah kolom B2. Jika laki-laki, maka dia 1. Dan B2, jika dia perempuan, maka dia poinnya 2. Oke, kita enter. Nah, karena jenis kelamin responden pertama itu adalah laki-laki, maka dia akan muncul angka 1 sesuai dengan coding yang kita buat. Lanjut untuk usia. Usia yang termuda yaitu ada 18 tahun dan yang tertua yaitu ada 60. Nah, sama kita buat juga rumus IFS atau jika D2 kurang dari 23 tahun, maka dia angka 1. Sedangkan D2 kurang dari 28, maka angka 2. Dan seterusnya sampai dengan D2 kurang dari 63 tahun, maka dia angka 9. Oke, kita enter. Muncul angka 3. Coba kita lihat perbandingan dengan codingnya. Dia usianya responden pertama 31 tahun. Kita cek di sini untuk usia 31 tahun dia muncul di angka 3. Sesuai? Oke, kita langsung enter ke bawahnya. Coba untuk membuktikan atau memastikan lagi umur 47 tahun. Dia ada di poin ke-6 atau angka ke-6. Sama? Oke, sesuai. Selanjutnya vonis juga sama. Vonis. Jika F2 atau data F2 kurang dari 55 bulan, maka dia poinnya 1. Dan seterusnya sampai dengan data F2 kurang dari 110, maka nilainya 9, angkanya 9. Kita buktikan, vonis 101 bulan. Coba dicek di sini, di codingannya, 101 bulan. Dia masuk di kelas 8. Di sini tertera kelas 8, oke. Baik, kita langsung lanjutkan ke pendidikan. Pendidikan juga sama. Di sini angka pertama yaitu tidak tamat SD, yang kedua SD, yang ketiga SMP sampai dengan yang poin yang kelima yaitu sarjana. Kita sama buat codingnya dan kita sama juga dengan rumusnya. Kita langsung enterkan, kita cocokkan sarjana poin kelima tepat dan seterusnya untuk tidak tamat SD yaitu poin 1. Selanjutnya adalah untuk coding kasus. Kasus di sini ada 6. Yang pertama korupsi, kedua narkotika, ketiga pembunuhan, keempat pencurian dan perlindungan anak. Yang keenam terakhir adalah lain-lain. Sedangkan di sini kita buat rumus seperti sama kayak sebelumnya. EVS, jika data DJ2 adalah korupsi, maka angkanya 1. Dan seterusnya sampai dengan J2, lain-lain adalah 6. Oke, kita enter. Oke, karena di sini muncul angka 1 adalah korupsi, kita lihat codingnya. Cepat sekali, langsung kita atur ke bawah. Oke, selanjutnya untuk pembinaan juga sama. Rumusnya juga sama, bedanya di sini hanya keterangannya saja. Seperti L2, jika kerohanian, maka dia angkanya 1 dan seterusnya. Oke, kita langsung klik ke atas. Oke.
Untuk data-data sebelum yang sudah kita dapatkan, seperti jenis kelamin yang udah kita ubah menjadi angka semuanya, kita pindahkan tab baru untuk memudahkan kita memindahkannya ke SPSS. Oke, ini adalah contoh data yang sudah kita pindahkan, yaitu jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, dan nilai Y. Baik, sebelum itu kita buka SPSS. SPSS, oke, kita pindahkan data-datanya ke sini. Oke, kita akan pindahkan datanya semuanya ke sini, ke SPSS, sorry, 189 responden. Kita copy, kemudian masuk ke SPSS, kita paste ke sini. Oke, di sini sudah jelas di sini, sudah terdata. Selanjutnya kita ubah di sini untuk label sendiri yaitu jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, dan Y. Nah, untuk desimal kita buatkan 0 semua, karena jika tidak dibuat 0, di sini akan tertera di data view, ada 02 di belakang setelah angka. Jadi kita buatkan 0 semuanya, dan untuk nama, ini dibuat secara singkat, seperti singkatan, jenis kelamin atau JK, atau usia, atau US, vonis WS, dan seterusnya. Ini tergantung masing-masing ya. Kemudian di sini adalah measure. Di sini kita ubah normal, semua kecuali nilai dia harus berdasarkan skala. Oke, kita selesai. Kemudian di sini adalah nilainya semuanya udah muncul. Kita langsung analisis. Yang pertama, klik menu analyze. Selanjutnya kita langsung pilih deskripsi statis, kemudian kita pilih frekuensi. Nah, di sini kita pindahkan semuanya kecuali nilai X dan nilai Y. Itu tidak dipindahkan karena itu adalah bentuknya skala. Kita pindahkan semuanya, kemudian langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya frekuensi-frekuensi tabelnya berdasarkan jenis kelamin, usia, sampai dengan pembinaan. Kita langsung copy paste semuanya ke dalam Word ya, untuk kita interpretasikan. Oke, semuanya kita udah paste di sini. Nanti kita interpretasikan. Oke, lanjut. Kemudian setelah Oke, selanjutnya kita mencari min median modus. Caranya sama, yaitu di tab analyze, deskripsi statis, frekuensi. Cuman bedanya ini semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Setelah itu nilai X dan nilai Y kita pindahkan ke kanan. Habis itu kita klik statistik. Nah, kita checklist untuk min, median, modus, standard deviation, minimum, dan maksimum. Oke, klik continue. Langsung kita klik oke. Di sini muncul nilai X dan Y. Kita langsung copy saja dan pindahkan ke Word. Oke, selesai. Selanjutnya kita langsung ke untuk mencari uji normalitas. Yang pertama klik analyze sama, selanjutnya regression, setelah itu klik linear. Oke, di sini kita hanya membutuhkan uh, dua data, yaitu yang pertama nilai X dan nilai Y. Untuk nilai X sendiri, kita masukkan sebagai independen atau yang mempengaruhi. Sedangkan nilai Y yaitu yang dipengaruhi. Oke, kemudian kita klik save untuk menyimpan dan kita langsung ke centang untuk residual under standardized, kemudian klik continue dan klik OK. Oke, setelah itu kita klik langsung. Sebelum itu, ini sudah muncul hasil residualnya. Kemudian kita klik analyze, lanjut ke non parametric test. Di sini langsung ke legacy dialog. Terus uh, kita pilih one sample KS. Nah, setelah itu kita pindahkan nilai yang tadi didapatkan dari understanding residual, kita pindahkan ke samping kanan, ya kan? Kemudian kita langsung klik OK. Nah, di sini langsung muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita langsung copy untuk kita presentasikan nanti. Oke, selanjutnya kita akan mencari data uji signifikansi.
Untuk pencariannya sama, di menu analyze, selanjutnya regression, sama juga linear. Untuk nilai masih sama, dependent dan independennya. Kemudian kita klik save, dan untuk residual kita unchecklist. Kemudian kita klik continue, lalu selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita sudah muncul, yaitu hasil summary dan ANOVA yang akan kita pindahkan untuk diinterpretasikan. Kita pindahkan ke selanjutnya. Oke, yang terakhir kita akan melakukan uji determinasi atau R-square sama di menu analyze. Untuk hasilnya, untuk hasil dari uji determinasi yaitu tadi, sorry, yaitu model summary. Nah, di sini kita akan pindahkan copy untuk selanjutnya kita interpretasikan. Oke, semua data sudah didapatkan, kemudian kita interpretasikan. Nah, berikut adalah data yang sudah saya interpretasikan. Yang pertama, jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah narapidana laki-laki menjadi sampel penelitian berjumlah 189 orang. Seluruh narapidana yang menjadi sampel penelitian berjenis laki-laki dan tidak ada narapidana perempuannya sehingga persentase narapidana laki-laki adalah 100%. Selanjutnya adalah usia. Di sini adalah kelompok usia 53 sampai 57 tahun merupakan yang paling dominan sebesar 14,8%. Disusul usia 18 sampai 22, 33 sampai dengan 37, dan 43 sampai dengan 47 yang masing-masing 12,7%. Ini menunjukkan bahwa populasi narapidana tersebar merata di usia produktif. Hingga menjelang pensiun, keterlibatan pada tindak kriminal bisa terjadi lintas usia. Namun usia dewasa, tengah tampak dominan, ini bisa berkaitan dengan tekanan ekonomi sosial, tanggung jawab keluarga, dan atau puncak aktivitas karir. Selanjutnya ada vonis. Data menunjukkan bahwa mayoritas narapidana dijatuhi vonis dalam rentang 76 sampai dengan 82 bulan, 6 sampai 7 tahun. Sebanyak 31 orang atau 16,4% diikuti oleh kelompok vonis 55 sampai 61 bulan, sebanyak 15,3%. Dan selanjutnya, pola ini menunjukkan bahwa narapidana pada umumnya menerima hukuman jangka menengah, tidak terlalu ringan atau berat. Vonis semacam ini sering dijumpai pada kejahatan yang dianggap serius namun tidak ekstrim, seperti narkotika, pencurian besar, atau korupsi sedang. Selanjutnya adalah pendidikan. Sebagian besar narapidana memiliki tingkat pendidikan menengah, dengan lulusan SMP dan SMA masing-masing sebanyak 41 orang atau 21,7%. Selain itu juga ada yang tidak tamat SD sebanyak 20,6% dan hanya sekitar 19,0% yang memiliki pendidikan sarjana. Hal ini mencerminkan bahwa rendahnya pendidikan bisa menjadi salah satu faktor risiko keterlibatan dalam tindakan kriminal. Orang dengan pendidikan rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap lapangan kerja, pemahaman hukum, dan keterampilan sosial ekonomi yang sehat, sehingga lebih rentan terhadap tindakan menyimpang. Sederhana kasus terbanyak yang menjerat narapidana adalah kategori lain-lain, sekitar 22,2%. Disusul dengan pencurian 19%, pembunuhan 17,5%, korupsi 14,8%, serta yang terakhir adalah narkotika 14,3%. Perlindungan anak tercatat sebesar 12,2%. Tingginya kategori lain-lain menunjukkan bahwa ada banyak variasi kejahatan yang tidak diklasifikasikan secara spesifik, seperti kejahatan cyber, kekerasan seksual, atau tindak pidana ringan. Sementara itu, pencurian dan pembunuhan mendominasi jenis kejahatan klasik yang masih tinggi di Indonesia. Selanjutnya adalah pembinaan. Di sisi pembinaan narapidana, program peternakan sebanyak 15,9% menjadi paling banyak diikuti oleh kerohanian, selanjutnya kerohanian 14,3% dan laundry 13,2%. Program-program seperti menjahit, peternakan, PKBM, seni, dan pramuka juga tersedia meskipun dengan jumlah partisipan lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa narapidana cenderung memilih pembinaan yang bersifat praktis dan aplikatif, seperti peternakan dan laundry,
dan juga dimanfaatkan untuk kehidupan setelah keluar dari lapas. Program kerohanian juga menempati posisi penting, menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghargai aspek spiritual dan moral. Selanjutnya di sini adalah hasil statistik min median modus dari nilai X dan Y. Nilai X sendiri rata-rata sebesar 51,54 menunjukkan kecenderungan nilai berada di sekitar angka tersebut. Sedangkan median sendiri itu 53 dan modenya adalah 54. Lebih sedikit tinggi dari min, mengindikasi bahwa distribusi data agak miring ke kiri atau left square karena nilai minimum 15 jauh lebih rendah dari nilai lainnya. Selanjutnya adalah standar deviasi 7,80 cukup moderat, yang artinya menandakan adanya variasi data sedang, tidak terlalu homogen, atau terlalu tersebar. Rentang nilai adalah 45, yaitu 60 sampai 15, menunjukkan variasi cukup besar. Mayoritas peserta memiliki nilai mendekati 51 sampai 54, tetapi ada nilai yang sangat rendah, yaitu 15, yang bisa menjadi outlier atau kasus khusus. Nilai Y, yaitu rata-rata 93,76, menunjukkan nilai cenderung tinggi, mediannya 96, modenya 104, kemudian lebih tinggi dari min. Standar deviasi 14,43 menunjukkan variasi cukup besar, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai X. Rentang nilai 88 poin, 118 sampai dengan 30, menunjukkan penyebaran sangat luas. Kemungkinan ada outlier di nilai rendah, yaitu 30. Sebagian besar nilai tinggi rata-rata di atas 90, menunjukkan kehadiran nilai sangat rendah adalah 30, menurutkan min secara signifikan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa mayoritas memiliki performa tinggi, tetapi ada sebagian kecil yang sangat rendah. Berikut ini adalah hasil uji normalitas One Sample Komodovs-Morov Test. Oke, kita tandai berwarna merah agar lebih jelas. Ya, di sini berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi atau Ishim-Sig second tilde sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah uji determinasi. Di sini berdasarkan hasil tabel di atas didapatkan nilai R sebanyak sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara variabel X dan variabel Y. Tabel uji determinasi di sisi atas juga menunjukkan bahwa R square atau 7 sebesar 0,675, di mana hal tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh variabel X secara menyeluruh dapat memengaruhi naik turunnya R square tersebut. Berdasarkan nilai menunjukkan bahwa persentase variabel X terhadap Y sebesar 65%. Sedangkan sisanya 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji signifikasi. Berdasarkan nilai data dari ANOVA, berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikansi antara variabel X terhadap variabel Y. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, maka menandakan adanya pengaruh secara stimulan antara variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara stimulatan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikansi
yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Demikian hasil presentasi dari aplikasi SPSS yang saya pelajari bersama dosen saya. Sekian dan terima kasih.